Nas Radio, a radio with meaningful content. Sesaat lagi Anda mendengarkan cerita pendidikan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kembali lagi di Nas Radio, a radio with meaningful content. Bersama saya Mario, yang kali ini akan membawakan cerita pendidikan, membuka wawasan dalam tiap cerita. Persona, kesuksesan dunia pendidikan tidak melulu bicara tentang guru dan siswa. Namun ada juga peran tenaga pendidik yang sangat sentral dalam memfasilitasi jalannya pembelajaran. Sudah hadir di ruang dengar kita Pak Bobi Juliansyah, laboran IPA di SMP Negeri 14 Semarang, yang pada tahun lalu mendapatkan terbaik kedua pada ajang GTK Inovatif 2023 kategori tenaga laboran. Halo Mas Bobi. Halo, selamat siang semuanya. Ya, Mas Bobi, mungkin bisa kita sharing-sharing nih tentang pengalaman Mas Bobi kemarin mendapatkan GTK Inovatif kategori tenaga laboran. Tenaga laboran, ya benar. Ya. Boleh diceritakan motivasinya nih Mas, kenapa kok tiba-tiba pengen ikut kegiatan tersebut? Oh boleh. Itu awalnya saya ikut kategori tenaga inovatif laboran, di mana saya disuruh kepala sekolah saya, karena saya di sini baru 2 tahun. Kepala sekolah saya itu menyuruh, Mas, gimana caranya kamu membuat laboratorium IPA kita itu dapat berkembang dan berbasis secara online. Nah, di situ saya termotivasi. Saya ingin menciptakan sistem laboratorium itu secara online dengan menciptakan web untuk memudahkan dalam pekerjaan saya sebagai laboratorium IPA, seperti membuat inventaris laboratorium itu tersebut. Gitu. Itu kenapa Mas? Selama ini apakah Mas mungkin ketika datang merasa kayaknya ini perlu diinventarisir, peralatan-peralatannya mungkin perlu didata atau seperti apa yang membuat melatar belakangnya itu? Ya benar sekali Mas. Selama ini sebelum saya datang, itu data-data inventaris alat laboratorium itu sangat banyak, karena di dalam laboratorium itu kan alat yang kecil-kecil itu kan harus didata semua. Saya lihat kondisinya itu belum terdata secara rapi dan benar gitu. Nah, untuk memudahkan saya dalam bekerja, saya kepikiran gimana caranya saya membuat sistem inventaris laboratorium tersebut menjadi lebih mudah dengan saya beralih ke secara online gitu. Oke. Itu bisa mungkin diceritakan inventarisirnya menuju pakai web kan Mas? Iya, pakai web. Saya pakai web. Nah, berbasis web itu gimana? Kita mendatanya seperti apa, lalu untuk menginputnya seperti apa? Oh iya. Yang pertama-tama saya jelas menginventaris dulu secara manual. Secara manual saya masukkan ke Excel. Ke Excel kan saya data satu persatu alat-alat tersebut, kegunaannya apa, terus kegunaan di bidang apa saya data satu persatu. Nantinya sudah dapat database-nya itu saya implementasikan untuk diupload ke web gitu. Jadinya alat inventarisnya itu tidak berbasis hard copy lagi Mas. Tidak berbasis bentuk kertas lagi. Jadi untuk selanjutnya itu sudah berbasis online. Jadinya para guru, siswa atau masyarakat luar kalau ingin melihat barang-barang yang ada di laboratorium IPA tersebut bisa mengakses di web tersebut. Oke, berarti kalau misalkan guru IPA atau guru misalkan IPA. siswa misalkan, wah saya butuh alat ini nih, tinggal lihat web aja langsung. Tinggal web lihat aja, tinggal diklik aja ketikan aja namanya, terus di sana muncul ada ketersediaannya berapa gitu. Di situ ada. Itu berarti terkoneksi dengan website sekolah Mas? Iya, jelas terkoneksi. Kan Mas Bobi tadi kita di belakang layar sempat ngobrol nih, kalau sebenarnya background Mas Bobi itu laboratorium ya, laboratorium dan teknik lingkungan. Teknik lingkungan, benar. Lalu gimana kok ceritanya bisa bikin web gitu kan? Web itu saya juga kan susah nih Mas kalau bukan IT menurut saya nih. Mungkin Mas Bobi bisa cerita kok bisa bikin web gitu. Itu saya sebenarnya belajar otodidak sih Mas dari YouTube. Gimana caranya saya buat web itu dengan tanpa perlu keahlian programmer gitu. Nah, saya dapat di mana web yang mudah dibuat itu ternyata bisa dibuat dengan Google. Yang Google sekarang itu gratis, mudah, tanpa perlu keahlian program gitu. Apa Mas, Google apa? Itu Google Site. Oh, Google Site. Ya, pakai platform Google Site. Itu bisa untuk buat website. Ya.
Bahkan mungkin jauh sebelum ada lomba ini udah belajar Mas apa? Saya belajarnya itu sekitar bulan April 2023 Mas. Oh, Ya, kan ikut perlombaannya itu sekitar bulan September. Oh September. Iya. Berarti Itu ada jeda 5 bulanan untuk saya nyiapin gitu. Oke. Itu sudah bikin berbasis web untuk apa lab IPA atau lomba dulu baru kepikiran buat bikin web Mas? Itu sudah ada, Oh, sudah ada. Webnya sudah jadi. Nah, kebetulan kepala sekolah saya, ini Mas ada perlombaan GTK inovatif, coba kamu ikut. Ya udah Pak, saya ikut sertakan web yang saya buat kemarin ya Pak. Ya udah kamu ikut aja gitu. Itu pelaksanaannya kemarin itu di Solo. Oh di Solo. Tahun 2023. Oke. Berarti benar-benar dari nol sampai jadi itu Mas Bobi sendiri atau ada tim Mas? Saya sendiri. Oh, Saya sendiri itu belajar otodidak semua. Atau tidak? Lalu ini Mas, ada mungkin kesulitan nggak sih selama melakukan pendataan gitu atau misalkan dalam merealisasikan web ini? Ya, kalau kesulitannya itu paling untuk websitenya tuh sendiri sih Mas, karena kalau platformnya itu kan masih gratis, jadinya fitur-fitur yang ada di website itu masih terbatas. Gitu. Belum bisa langsung sinkron kayaknya ada notif otomatis gitu. Kalau ada orang yang mengunjungi itu belum bisa. Oke, dan mungkin tantangan mendata dari apa peralatan laboratorium IPA mungkin. Kalau tantangannya itu sendiri, saya kadang kesulitan untuk mengetahui nama alat-alat yang ada di lab IPA tersebut, karena kan banyak sekali gitu alat-alat yang ada di lab IPA. Contoh tersebut. Mas, contoh. Ya misal kalau kayak kit praktikum itu kayaknya saya belum pernah lihat gitu. Oh iya iya. Praktikum ini, tapi kok ini ada, makanya saya kesulitan di sana. Jadi saya searching Google, oh ini namanya, ini saya masukin ke inventarisnya. Inventaris. Ini apa namanya? Ada mungkin waktu berapa lama Mas sampai Mas akhirnya berhasil mendata seluruh peralatan yang ada di sekolah ini? Itu pertama saya mendata itu kurang lebih 2 bulan Mas. 2 bulan? Ya. Itu bermanual atau langsung? Manual semua. Oh, saya manual. hitung satu-satu, saya cek satu-satu, itu sekitar 2 bulan untuk mendatainya. Karena kan memang kita di sekolah negeri itu peralatan banyak ya Mas? Banyak, iya. Maksudnya tiap tahun kan kita difasilitasi oleh bos ya, difasilitasi bos. Lalu kadang-kadang kalau misalkan kita tidak mendata dengan baik itu kan malah alatnya kadang tidak tahu tempatnya di mana, lokasinya di mana, apalagi mungkin berapa tahun sekali yang ngurus berbeda kan Mas? Iya benar. Lalu ini Mas, ketika membuat untuk GTK inovatif itu kan bentuknya karya tulis ya Mas? Atau apa? Itu dalam bentuk karya tulis, tapi ada juga produknya yang produknya itu yang webnya itu. Webnya itu tadi. Lalu ini Mas, bikinnya pas bulan September atau mulai bulan apa itu? Bulan April Mas. Yang ininya karya tulisnya? Karya tulisnya itu sekitar bulan Agustus. Oh Agustus. Ya, itu kan ada jeda pendaftarannya itu sekitar 2 bulanan kemarin. Oke. Dari web tadi, terus membuat karya tulis, terus sampai lomba itu berarti dari April sampai November? Sampai November, ya. November. Awal November. Oke, berarti cukup lama ya, hampir 6 bulan. Iya, lumayan persiapan. 6 bulan lebih lah. Nah, itu ketika lomba itu ada stepnya nggak Mas? Dari mungkin tingkat apa atau seperti apa? Kalau untuk step perlombaan itu nggak ada sih Mas, karena saya ikutnya itu kan baru pertama kali, ibaratnya coba-coba lah. Ya udah saya ikutin dari proses pendaftaran, terus upload video cara pembuatan produk saya tersebut, terus cara pembuatan karya tulisnya. Nanti kan ada seleksi lagi untuk penguploadan karya tulis sama video itu kan diseleksi lagi, nanti akan muncul 10 nominasi gitu. Nah, yang 10 nominasi tersebut akan diundang ke Solo untuk melakukan wawancara dan presentasi hasil produk kita itu tadi. Oke, itu berarti Mas awalnya ya banyak ya, baru masuk nominasi 10 besar. Iya, awalnya nominasi dulu, terus dipanggil untuk presentasi, baru penonton juara. Lalu ketika presentasi jurinya nih Mas, masih inget gak juri dari apa? Mungkin komentar juri atau jurinya dari mana? Wah, kalau nama jurinya saya udah lupa Mas, tapi itu orang akademis sama orang BBGPS itu sendiri. Oh, ada yang dari guru penggerak ya berarti? Ya, guru penggerak Balai Besar Guru Penggerak. Sama universitas, kalau nggak salah kemarin dari Universitas Diponegoro sama Universitas Negeri Surakarta gitu. Ada 3 guru besar.
Oke. Ada ini nggak sih Mas komentar-komentar dari juri yang mungkin diingat? Ya komentarnya itu paling ke hasil produk saya sih Mas. Oh, coba kamu tambahin fitur-fitur ini agar lebih informatif gitu. Nah, di sana saya termotivasi dari hasil komentar juri tersebut. Mungkin nanti saya akan kembangkan apa yang dibilang sama juri tersebut nanti. Apa Mas? Mungkin usulan juri untuk fitur gitu? Fitur-fiturnya kemarin itu yang kurang di website saya itu instruksi kerja cara penggunaan alat-alat yang ada di laboratorium. Oke. Itu saya belum masukin kemarin. Wah, itu ya banyak ya. Berarti tiap alat kita masukin cara kerjanya. Alat-alat itu kita buat instruksi kerjanya. Terus judul-judul praktikum itu juga kita nanti buat untuk instruksi kerjanya juga. Oke. Lalu mungkin yang kemarin juri mungkin ada komentar positif Mas terkait websitenya. Ya kalau komentar positif ada, tentunya saya ingat juri yang berkomentar itu sebenarnya katanya saya sudah lama sekali mendambakan kalau di laboratorium itu ada sistem yang seperti ini. Itu sangat mudah dalam penggunaannya. Kemudian untuk pengelolaan laboratorium tersebut menjadi lebih tertata gitu. Misalnya seperti inventaris itu tadi, kita tidak perlu untuk mengcopy ulang gitu lah, mengcopy ulang. Jadi kita tinggal update gitu saja. Itu berarti Mas kan bersama dengan tenaga laboran lain ya? Iya, benar. Mungkin ingat nggak Mas, mungkin pesaing Mas itu inovasinya apa aja gitu? Iya, kalau pesaingnya saya ada beberapa ingat, ada yang mengembangkan media pembelajaran, ada yang juga sistem aplikasi juga sama seperti saya gitu, itu ada juga. Tapi tentang lab juga? Ya, tentang lab juga, khusus untuk tentang lab. Oke, yang membuat, kira-kira nih Mas, yang membuat Mas websitenya bisa terpilih menjadi terbaik 2 dibandingkan yang lain? Ya kalau menurut saya mungkin tampilan desainnya ya Mas, desainnya mungkin agak estetik, estetik sama cara penyampaian saya ke juri mungkin mudah dipahami gitu. Sama fitur-fiturnya mungkin agak lebih lengkap dibanding sama teman-teman yang lain. Sehingga mungkin dapat nilai plusnya di sana. Oke. Ini mungkin bisa diinfokan ya Mas, mungkin persona kepo nih. Kalau misalkan kita mau lihat nih karyanya Mas Bobi di website apa sih? Oh ya, boleh gitu. Kalau mau lihat di karya saya yang untuk pengelolaan laboratorium itu bisa dikunjungi halaman website sekolah SMP Negeri 14 Semarang. Nanti akan muncul halaman web tersebut, nanti ada menu laboratorium IPA, tinggal diklik aja nanti akan tampil. Oke. Iya, nah, tadi kan Mas sudah cerita ada fitur-fitur yang disarankan dari juri gitu kan. Mungkin bisa diceritakan juga fitur yang sudah ada di sana Mas. Jadi kira-kira ketika kita masuk itu kita akan menjumpai apa, lalu kita bisa melakukan apa aja di web yang Mas buat. Ya, benar. Untuk fitur yang ada di web sekarang itu yang pertama itu ada informasi itu mengenai struktur organisasi, tata tertib laboratorium IPA, instruksi kerja itu masih ada sebagian, terus struktur organisasi sama inventaris alat dan bahan itu sudah ada di sana. Terus di sana juga ada menu pengajuan peminjaman alat. Nah, nanti siswa dan guru itu ketika ingin melakukan praktikum, mereka tidak perlu konfirmasi lagi ke saya secara langsung. Cukup untuk mengisi formulir yang ada di website tersebut. Jadinya saya bisa melihat hasil isian formulir tersebut. Nanti sekitar H-1 saya sudah bisa menyiapkan apa saja yang dibutuhkan oleh guru dan siswa tersebut untuk kegiatan praktikum gitu. Oke. Berarti siswa, misalkan nih Mas, saya siswa gitu kan. Terus ini hari Senin nih, perlu peralatan buat hari Selasa. Hari Selasa, ya benar. Kita tinggal masuk web itu aja. Ya, masuk web itu aja. Itu kan nanti ada keterangannya untuk peminjaman bon alat itu minimal H-1 pelaksanaan praktikum Mas. Oh, H-1 minimal. H-1 pelaksanaan praktikum supaya saya laboran bisa menyiapkan gitu, bisa mencari peralatan apa saja yang dibutuhkan gitu. Oke. Itu ini Mas, ada jumlah kuantitinya juga berarti ya? Ada, ya. Ada nanti disebutin aja nama alat dan bahannya apa, jumlahnya apa gitu. Ada. Lalu untuk siswa itu siswa atau guru itu misalkan saya nggak tahu ya, misalnya apakah harus bikin akun atau tinggal mencantumkan nama kelas atau apa Mas? Langsung saja tinggal masuk seperti Google Form. Nama kelas apa sama guru matpelnya, terus nama alat dan bahan yang dibutuhkan sama kuantitasnya aja gitu aja. Nggak perlu buat akun. Nggak perlu buat. Oke, itu tadi Mas cerita ada struktur organisasi. Itu
struktur organisasi apa, Mas? Struktur organisasi di laboratorium IPA, Mas. Oh, Misalnya berarti ada tim. ada dari kepala sekolah, koordinator setiap mapel sama laborannya. Di situ ada. Oh, Nanti ada oke. tanggung jawabnya masing-masing di sana. Lalu ini Mas, apa mungkin ketika kan web selesai bulan apa Mas waktu itu? Bulan Agustus September awal. September awal. Lalu untuk menyampaikan ke anak-anak, kan anak SMP nih mungkin Iya benar. nggak semuanya familiar untuk buka web Iya, gitu benar. kan. Dan ke guru-guru gimana sih penyuluhannya Mas? Oke, yang pertama itu saya sosialisasi ke gurunya tersebut, ke gurunya dulu, di mana saya sosialisasi, oh ini loh Bu, hasil produk saya pengelolaan laboratorium IPA berbasis web, ini memudahkan kita dalam melakukan manajemen laboratorium IPA dalam praktikum supaya terjadwal dengan rapi gitu tanpa ada tabrakan antar kelas gitu. Nah, setelah saya sosialisasi kepada gurunya, nanti saya minta gurunya tersebut mensosialisasikan lewat WA group Ke anak-anak? ke anaknya. Soalnya di sini kan siswa-siswa bisa bawa HP. Oh ya betul. Oh berarti ke guru dulu. Ke guru dulu. Itu ke perorangan atau mungkin di aula ngumpul atau? Di aula langsung, di ruang guru langsung ngumpul rame-rame gitu saya sosialisasikan. Oke. Dan perlu berapa lama sampai mereka akhirnya paham Mas? Itu sebenarnya nggak lama sih Mas, karena itu sangat mudah sekali, tinggal Oke, klik linknya aja sudah bisa, langsung bisa. Berarti tadi apa ada menu peminjaman ya Mas? Peminjaman alat, Terus? daftar alat, instruksi kerja Instruksi sudah sebagian mulai A, beberapa. SOP sama tata tertib. SOP data tertib. Ya. Oke. Itu mungkin buat tenaga laboran nih yang mendengarkan kita. Ya. Google Site itu sebenarnya kan tadi Mas bilang banyak fitur nih, tapi ada beberapa yang terbatas yang sebenarnya harus berbayar ya mungkin ya. Harus berbayar ya. Tapi tetap pakai Google Site bisa ya. Masih bisa. Nah, yang fitur-fitur berbayar itu yang sebenarnya Mas kayak pengen menggunakan gitu, yang agar lebih mudah itu apa aja sih Mas? Ya paling saya kalau bisanya nanti untuk mengisi peminjaman alat tersebut agar bisa terkoneksi dengan WhatsApp saya gitu. Misal kalau bisa ada ya orang, berarti? kalau sementara belum bisa, tapi mungkin kalau udah berbayar bisa. itu nanti bisa. Ya, ada chat GPT gitu langsung. Oh berarti nanti kalau ada yang pinjam langsung masuk ke WA? Ya bisa ada yang pinjam, kebutuhan nanti masuk ke WA? Masuk ke WA. Oh berarti itu sebenarnya lebih mudah ya malah ya Mas ya? Ya sebenarnya lebih mudah, kita langsung ada notif. Nah kelemahan yang web sekarang itu belum ada Mas. Mungkin untuk selanjutnya saya kembangkan sambil belajar lagi kan. Berarti Mas ini untuk sementara ini masih harus mantau web ya? Harus mantau web terus setiap hari lah, mantau web. Ada nggak yang pinjam gitu, yang pinjam alat dan bahannya gitu. Itu SOP-nya gimana Mas? Maksudnya setelah siswa ngisi, terus apakah siswa harus mendatangi atau nanti Mas yang bilang ke siswa atau nanti di print atau gimana? Itu untuk SOP-nya, kalau ketika mereka sudah mengisi form peminjaman alat tersebut, saya cek, langsung saya siapkan di laboratorium IPA tersebut, mereka tinggal langsung datang aja, tidak usah konfirmasi, soalnya jadwal praktikumnya itu udah tertera gitu. Oh, udah tercantum. Udah tercantum, udah terorganisir. Oke. Yang tadi nih Mas bilang perlu pembiayaan. Pembiayaan. Itu sudah ada obrolan nggak sih Mas di sekolah agar mungkin pengen mengembangkan lebih lanjut gitu kan? Ya kalau untuk pembiayaan sebenarnya ada, tetapi kalau untuk sementara saya berusaha meminimalisir pembiayaan tersebut untuk mengurangi pembiayaan tersebut. Saya cari usahakan yang tanpa berbayar dulu gitu. Oke. Lalu ini Mas, kan tadi kepala sekolah kan ketika Mas datang ya mungkin mengusulkan untuk web itu. Ada nggak sih mungkin dari SMP 14 ini web yang berbasis web lain selain laboran gitu? Ada Mas, itu fitur-fitur baru. Fitur-fiturnya itu untuk web perpustakaan itu ada perpustakaan sama web sekolahnya itu sendiri. Oke, itu yang membuat ada tim mereka sendiri. Itu kalau yang untuk perpustakaan itu berbayar, sama yang untuk sekolah itu dari pemerintah Kota Semarang itu langsung. Oh langsung. Ya, dikasih langsung gitu. Kalau yang perpustakaan itu berarti maksudnya bukan Mas Bobi ya, ada yang lain sendiri. Ada. Lalu pinginnya Mas Bobi nih untuk tadi kan selain instruksi kerja ya per alat gitu. Sebenarnya kepikiran lagi nggak sih Mas? Maksudnya mau dibuat apa atau mungkin dari segi fitur atau tampilan yang Mas selama ini ngelihat website itu kayak wah kayaknya bisa nih ditambahin ini, tambahin ini gitu.
Ya kalau kepikiran saya itu nanti saya ingin di web tersebut ada semacam laboratorium digital di mana di dalam web tersebut menampilkan misalnya video tutorial cara praktikum, cara penggunaan alat dan cara penggunaan bahan di sana bisa ditampilkan itu. Keinginan saya untuk kedepannya seperti itu, Mas. Oke, berarti lab digital ya? Lab digital. Tapi kira-kira ada yang bisa apa ya? Mungkin Mas aja nggak sih? Atau udah ada obrolan dengan guru lain tentang untuk membuat ini? Kalau itu belum ada obrolan, itu baru sebatas angan-angan saya aja, Mas. Oke, berarti pengennya ada lab digital itu ya? Pengennya ada lab digital. Tapi memungkinkan nggak dengan Google Site itu? Memungkinkan, soalnya kita kalau Google Site itu cuman sebatas platformnya aja. Nah, untuk videonya itu kita bisa kolaborasi dengan guru, dengan siswa untuk membuat video cara tutorial itu bisa. Bisa. Tapi ini ya berarti nanti kolaborasi dengan mungkin tim guru atau tenaga pendidik yang bisa membuat video ya? Iya, pasti itu kolaborasi. Oke. Dengan adanya web ini, Mas itu pasti sebelumnya kan pernah lihat referensi dong? Ya benar. Nah, mungkin ada referensi yang Mas lihat itu apakah dari web biasa atau ada mungkin sekolah yang sebelumnya sudah menerapkan web lab IPA berbasis web ini, Mas? Kalau untuk referensi itu saya termotivasi dari web sekolah ininya, Mas. Oh, malah web ini aja? Webnya ada, web ini aja. Soalnya yang saya tahu itu untuk laboratorium tersebut, apalagi kategori SMP itu jarang sekali kalau udah ada webnya seperti itu. Nah, jadinya saya berpikir, oh gimana ya caranya saya buat web sekolah dengan terkoneksi dengan web IPA tersebut juga. Nah, saya buatlah itu yang web inventaris gitu. Web inventaris itu, oke. Kalau mungkin pernah lihat nggak Mas web yang mungkin setipe gitu kan? Dalam artian untuk peminjaman alat, entah itu sekolah, SMA, atau mungkin kampus yang mungkin Mas pernah lihat atau gunakan gitu? Sementara belum ada, Mas. Ya, belum ada. Oh, berarti benar-benar ini kebayang aja dari Mas? Ini cuman ide saya aja sih, Mas. Biar untuk memudahkan pekerjaan saya. Gitu. Nah, saya belum ada referensi untuk sekolah lain itu saya belum tahu udah menerapin apa enggak, saya belum tahu. Nah, ketika ikut lomba kemarin GTK inovatif ya Mas, kategori laboran, menuangkan web yang Mas buat ke dalam karya tulis itu ada kesulitan nggak Mas? Untuk menuangkannya sementara kemarin itu lancar-lancar aja, Mas. Soalnya saya kan udah prepare berapa waktu gitu, saya udah kuasai betul cara buat menu-menunya, konten-kontennya, terus apa aja yang mau dimasukin itu saya sudah pahamnya. Untuk karya tulisnya ya jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja. Lalu selama ini Mas, ketika siswa sudah mulai menggunakan web gitu kan, terus guru sudah mulai menggunakan web, ada nggak testimoni dari mereka, misalkan siswa bilang, Pak ini jadi enak nih atau apa gitu kan? Ya tentunya testimoni ada, dimana saya sudah menyebar kuesioner gimana. Oh, ada kuesioner juga? Ada juga kuesioner kepuasan pelayanan yang ada di laboratorium tersebut, saya sebar kuesioner. Oh ternyata responnya baik gitu. Sebelum dan sesudah adanya web tersebut ada perbedaan lah, ada perbedaan pelayanan, dimana yang sebelumnya harus berbasis kertas, dan sekarang beralih dengan paperless gitu. Paperless, oke. Berarti bener-bener tadi ya yang Mas cerita, ketika anak pinjem langsung Mas udah nyiapin, nggak ada kertas sama sekali? Nggak ada kertas sama sekali. Tujuan saya gitu, untuk mengurangi penggunaan kertas. Kertas juga. Gitu. Oke, karena memang sekarang di sekolah-sekolah bahkan ujian akhir sekolah itu udah nggak ada kertas ada lagi ya, makanya berbasis online semua Mas. Selain apa tadi? Selain mengurangi kertas, juga mengurangi pekerjaan juga. Kan kita nggak perlu repot-repot lagi menyusun segala macam gitu, inventaris yang perinan tebal-tebal gitu. Iya, kertasnya mengurangi sekali lah banyak kertas itu. Oke, jadi memang udah masuk masanya ya Mas ya. Ya, kita sudah beralih ke online dan digital. Jadi semua kegiatan di sekolah itu ya tadi ya mungkin untuk ujian, lalu pembelajaran bahkan mungkin kalau pembelajaran mungkin udah agak lama ya pakai proyektor gitu, pakai laptop, lalu ujian sekarang mungkin banyak yang berbasis aplikasi, berbasis Google Form, dan sekarang mungkin harapannya semakin banyak ya sekolah yang menerapkan manajemen lab menggunakan website ya Mas. Iya benar. Mungkin ada ini nggak sih Mas,
sekolah-sekolah lain atau mungkin apa guru-guru lain yang mungkin selama ini kepo pengen bikin nih di sekolah mereka gitu kan? Itu kalau untuk sekolah-sekolah lain sudah ada, kebetulan yang sudah membuat itu sama-sama rekan sekolah saya, Mas. Jadinya kami koordinasi sama kolaborasi juga. Jadinya kami bisa bertukar pikiran antara sekolah lain. Itu udah beberapa di sekolah SMP Kota Semarang juga menerapkan sama seperti saya. Sama seperti bisa diceritakan salah satunya, Mas? Itu salah satunya dari SMP 21 Semarang juga sudah menerapkan, SMP 11 Semarang juga menerapkan. Berbas ini lab juga, lab IPA juga. Lab IPA juga sama. Berarti Mas komunikasi sama mereka? Ya, kami sering komunikasi gimana caranya untuk membuat sistem web itu agar lebih sempurna gitu, Mas. Misal yang web saya ada kekurangan apa, saya tanya ke teman-teman, bisa saling melengkapi lah gitu untuk menyempurnakan sistemnya gitu. Oke, lalu progresnya Mas, dari apa teman-temannya Mas, mungkin apakah sudah mulai bisa digunakan sekolah mereka atau? Kalau gimana? Untuk itu sudah, Mas, sudah. Sudah. Oke, sudah bisa digunakan. SMP berapa tadi? SMP 21, SMP 11, SMP 11. Iya. Oke. Itu bulan apa waktu itu, Mas? Kira-kira waktu mereka pengen apa bikin juga? Itu sama bulan 5-an juga, Tahun lalu? Ya, tahun lalu juga. Oh, tahun lalu. Berarti mereka ingin buat terus Mas sharing juga ke mereka? Iya, kami sharing juga. Tapi dari mereka juga memang sudah ini, Mas, apa namanya, punya background website, pernah bikin website atau apa? Enggak, kami semuanya itu belajar otodidak bareng-bareng, saling koordinasi gitu aja, saling tanya gitu aja. Saling tanya. Oke. Hasil tutorial dari YouTube gitu kami belajar gitu. Nah, mungkin bisa nih Mas sedikit di apa ya, memberikan motivasi nih ke para tenaga pendidik pentingnya manajemen berbasis web ini dan kemudahan yang didapatkan. Ya. Untuk manajemen berbasis web tersebut itu sangat memudahkan sekali kita dalam bekerja, di mana untuk zaman sekarang itu udah hampir semuanya pakai digital kan, Mas. Nah, untuk itu mau nggak mau kita harus mengikuti zaman tersebut dengan cara seperti yang saya lakukan itu untuk pengelolaan laboratorium itu saya buat aplikasi dengan web. Itu sangat memudahkan sekali pekerjaan kita tanpa harus repot-repot lagi untuk membuat administrasi yang ribet. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Bobi Juliansyah sudah berbagi pengalaman tentang manajemen laboratorium IPA berbasis web. Ya. Semoga kedepannya akan semakin berkembang, fitur-fiturnya dapat dikembangkan dan tentunya harapannya bisa sharing juga ke para laboran yang lain. Siap. Oke, itu tadi personal sharing-sharing kita bersama Pak Bobi Juliansyah, tenaga laboratorium IPA SMP 14 Kota Semarang. Dan sampai ketemu lagi di cerita pendidikan selanjutnya, membuka wawasan dalam tiap cerita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda telah mendengarkan acara Cerita pendidikan. Nas Radio, a radio with meaningful content.